Halo. Hari ini saya Putri Salma Kusuma. Saya Joviana. Saya Iranda Kamanda. Saya Duta Bekas Purnomo. Saya Krisna Panjabarianto. Hari ini kami ingin memperkenalkan kepada kalian tentang Rumah Adat Melayu. Sejarah Rumah Adat Melayu Pontianak adalah tentang pembangunan kompleks budaya yang diresmikan pada tahun 2005 oleh Wakil Presiden kita, yaitu Yusuf Kala. Bangunan yang berdiri di atas lahan 1,4 hektar ini menjadi pusat kegiatan masyarakat Melayu. Rumah ini tidak memiliki sejarah panjang seperti rumah tradisional yang dibangun turun-temurun, melainkan merupakan bangunan modern yang dirancang untuk menjadi ikon budaya Melayu dan tujuan wisata. Seni arsitektur dan tipologi rumah tradisional Melayu adalah rumah panggung atau berkolong dan memiliki tiang-tiang yang tinggi. Hal ini sesuai dengan iklim setempat serta kebiasaan yang sudah turun-menurun. Tinggi tiang penyangga rumah sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter. Suasana di dalam ruangan sejuk dan segar karena banyak memiliki jendela serta lubang angin atau ventilasi. Berdasarkan bentuk atapnya, Rumah Adat Melayu Kalimantan Barat memiliki bentuk atap lipat kajang atau rumah dengan atap curam yang berbentuk segitiga dengan tinggi kira-kira 30 derajat. Wah, banyak banget ya teman-teman tentang sejarah bangunan ini. Kayaknya kita perlu nanya lagi deh sama yang lebih ahli. Gimana kalau kita tanya sama Mak Sri aja? Hai teman-teman, kita tanyain. Guys, jadi kita dengan Mak Sri. Oke. Di sini kita akan mewawancara tentang rumah adat Melayu, guys. Jadi apa itu ciri khas rumah adat Melayu pendapat Ibu? Rumah adat Melayu itu ciri khasnya adalah atapnya itu berbentuk seperti tampar terbalik. Kemudian di ujung-ujungnya itu ada ke kiri dan ke kanan. Terus rumah adat Melayu itu selalu tinggi. Zaman dulu rumah adat Melayu dibuat dari kayu ulin atau kayu belian. Gitu. Tinggi. Kenapa tinggi? Karena untuk menghindari dari binatang buas atau banjir pada zaman dahulu seperti itu. Jadi rumah Melayu itu selain atapnya seperti sampah terbalik, tinggi, kemudian dia juga di kaki-kaki atapnya itu biasanya ada ukiran. Nah, ukiran-ukirannya itu selalu berpatokan pada alam sekitar seperti ukiran bunga cengkeh, bunga bengkawang, bunga melati, sinar matahari. Tidak ada yang binatang, tapi dia pada alam. Karena orang-orang zaman dahulu itu memang hidupnya mengandalkan kepada lingkungan sekitar dan menjaga alam sekitar. Tinggi karena dia biasanya rumah adat Melayu itu biasanya berada di pinggir sungai, biasanya berada di pinggir hutan. Kalau di pinggir sungai supaya tidak banjir, kalau air meluap tidak banjir kan. Kalau di pinggir hutan agar binatang melata atau harimau binatang buas itu tidak main di atasnya. Di rumah adat Melayu kita itu di bagian depan itu namanya selasar. Selasar rumah Melayu, gunanya itu untuk menyambut tamu, menerima tamu yang untuk santai-santai sore, biasanya di situ. Ada di bagian dalamnya juga ada ruang tamu, ada ruang tidur, dan biasanya rumah adat Melayu yang asli itu antara bagian rumah depan sama dapur itu ada satu lorong yang tidak ada atapnya. Nah, lorong itu biasanya untuk tempat cuci, tempat mandi, tempat masak, gitu, tempat naruh tempayan itu zaman dulu. Kenapa rumah adat Melayu di sini tidak seperti itu? Karena rumah adat Melayu di sini ada refleksi dari rumah adat Melayu yang asli, yang fungsinya bukan lagi untuk menerima tamu, fungsinya adalah melestarikan bentuk rumah Melayu, untuk pertemuan, untuk pesta pernikahan dan sebagainya. Ya. Di mana rumah Apa baca?
Di mana lokasi? Rumah adat Melayu. Ya. Nah, lokasi rumah adat Melayu itu di Jalan Sultan Syahrir atau Kota Baru, bersebelahan dengan rumah Batam. Nah, rumah adat Melayu ini ada di 14 kabupaten kota. Di Saus Mempawah ada, di Sambas ada, di Sintang ada, di Sekadau ada, di Putusibau ada, gitu ya. Oh, Lagi. Lalu siapa yang ibu tahu nggak siapa yang meresmikan bangunan rumah adat Melayu? Nah, rumah adat Melayu itu diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Nah, yang meresmikan rumah Melayu kita Bapak Presiden Yusuf Kala. Ya. Lagi dan Bu, kapan rumah adat ini diresmikan? tahun 2003, coba ibu nggak lupa, tahun 2005 peletakan batu pertama 2005 kalau nggak salah ya, itu diresmikan oleh Pak Yusuf Kala. Kita buka Google, di Google ada ya. Oke. Mengapa kita sebagai masyarakat harus merawat dan melestarikan budaya terutama rumah adat Melayu? Kalau menurut ibu, dia betul 9 November 2005 dia diresmikan oleh Bapak Yusuf Kala tadi ya. Peletakan batu pertamanya itu 2003. Jadi peletakan batu pertama 2003 diresmikan tahun 2005 oleh Bapak Yusuf Kala. Mengapa harus dilestarikan? Karena ini adalah kekayaan, bagian dari kekayaan bangsa Indonesia, bukan hanya rumah Melayu. Semuanya pun harus kita lestarikan. Rumah adat Dayak dilestarikan, rumah adat Melayu dilestarikan, karena itu adalah kekayaan budaya benda bangsa Indonesia. Kalau di Padang ada rumah Gadang, kalau di Kalimantan Barat ada rumah adat Melayu, kan? Ini harus dilestarikan agar kita tahu nih bahwa orang Melayu itu punya rumah adat yang bentuknya tadi tinggi, atapnya seperti ini, kemudian dia ada ukiran-ukiran. Kemudian jendelanya itu, jendela orang zaman Melayu, rumah Melayu itu tuh lihat tuh jendela tuh, kayu susun sirih kan. Nah itu namanya susun sirih. Nah susun sirih itu antara kayu dan kayu itu ada ada yang tidak kena kayu. Itu apa? Untuk sirkulasi udara. Jadi zaman dulu itu tidak ada AC, supaya rumahnya tetap dingin, tetap adem, tetap bagus, itu dibuatlah jendelanya tuh seperti susunan susun sirih agar sirkulasi udaranya tetap ada. Tuh ya, jadi perlu dilestarikan yang namanya budaya, rumah adat, kebudayaan Melayu, makanan, tarian, rumah adatnya, tata keramanya itu mesti dilestarikan. Kenapa? Karena itu bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Apa juga menjadi kekayaan, kadang-kadang turis-turis datang ke sini foto-foto rumah Melayu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi yang dapat apa? Yang dapat siapa? Bisnya dapat, rumah makannya dapat. Gara-gara dia dari Brunei datang sini kan pakai bis kan? Berarti ada ekonomi bergerak. Walaupun kita sendiri tidak dapat apa-apa nih, tapi kita bangga orang datang melihat rumah kita Melayu, kemudian mereka minta dijelaskan seperti kalian, itu kita bangga tuh. Nah, meskipun tidak ada keuntungan secara material, tapi kita punya keuntungan bahwa kita sudah bisa mengatakan kepada para turis itu, hey, ini rumah Melayu, ini. Nah, bagian yang dapat duitnya yang tadi, yang pariwisatanya dapat duit, supirnya dapat duit, dia makan rumah makan dapat duit, gitu. Bahkan kalau dia pingin beli kain corak insang, pengrajinnya pun dapat duit. Banyak hal baik yang bisa diambil dari pelestarian itu. Dan
ada beberapa mahasiswa yang menggali di sini untuk skripsinya. Jadi arsiteknya seperti apa, siapa yang bangun gitu. Jadi banyak hal baik lah. Ya, banyak informasi yang kalian selama ini tak nyangkut. Dan perlu diberitahukan bahwa adat budaya Melayu itu tidak kalah keren dengan kemodernan kita zaman sekarang. Tidak kalah keren dia, dan sejalan beriringan gitu. Karena kalau di rumah kan kejadian mau orang tua harus hormat, Melayu juga gitu, orang tua hormat. Kalau masuk rumah seseorang buka sendal, masuk buka sendal, kan jadi beriringan adat itu, tidak bertolak belakang dengan agama. Selalu beriringan, walaupun zaman sudah canggih, walaupun kalian adalah generasi Gen Z, kita tetap memerlukan itu. Kenapa? Karena kain yang kalian pakai ini warisan kan orang-orang zaman dulu. Coba tidak ada dulu alat tenun, nggak bisa. Kalau motifnya sih oke, modern kan, sendal, tas, itu kan orang zaman dulu meskipun berupa noken. Jaga tradisi Melayu, jaga tradisi, hidup kita akan damai selalu. Ya, jaga tradisi. Kalau orang di sini tak boleh tuh yang merah-merah dibuang, kalau disepengkor kan. Orang Melayu tak, jangan bicara kasar, itu tak kasar. Orang Dayak ada hari tak boleh lewat tuh di daerah sana tuh, daerah Bengkayang, ada hari itu tak boleh lewat. Jangan kita lewat, kita lewat kita kena hukum adat. Kita hargai itu ya. Jadi kalian tidak rugi kalau mempelajari adat istiadat suku apapun. Wah, Mak Sri keren banget guys. Beliau menjelaskan dengan lengkap dan kami dapat banyak pengetahuan baru. Terima kasih banyak Mak Sri. Jadi teman-teman, mungkin itu saja vlog dari kami. Banyak adat istiadat yang mungkin belum kalian tahu. Dan buat kalian yang ingin datang ke rumah adat Melayu ini, silahkan datang ke Jalan Sultan Syarif. Ya, mungkin kami tutup. Dadah guys.